Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia cucuran rahmat yang sangat banyak Allah anugerahkan kepada kita, tidak bisa kita hitung satu persatu. Pada pagi hari ini, di antara karunia yang sedang kita rasakan adalah Allah mudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu, melanjutkan bahasan dari kitab fikih wanita, kitab fikih sunnah wanita, masuk insyaallah pembahasan tentang sholat Jumat, hukumnya seperti apa bagi kaum wanita. Allah anugerahkan kita banyak sekali rahmat, dan mudah-mudahan hari ini rahmat yang sedang kita rasakan adalah kasih sayang Allah. Dimudahkannya kita datang ke majelis ilmu ini. Beberapa waktu kita akan membahas dari beberapa hadis Rasulullah terkait dengan sholat Jumat bagi kaum wanita. Kita ilmui dan nanti kita amalkan. Seperti apa aturannya? Syariat mengajarkan tentang kaidah-kaidah sholat Jumat bagi kaum wanita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah limpah curahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Keselamatan, kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah limpahkan kepada seluruh keluarga Rasulullah, istri, anak-anak, keturunan Rasulullah. Dan juga Allah anugerahkan keselamatan, kesejahteraan kepada para sahabat, sahabiah, dan kepada siapa saja yang mengikuti Rasulullah dengan baik hingga hari kiamat. Akhwati fillah, silahkan membuka bukunya halaman 199, atau mungkin beda dua halaman dengan buku sunnah yang selain yang ini, tapi itu cetakan lamanya ya, mungkin berbeda dua halaman saja atau tiga halaman. Tapi isinya sama, alhamdulillah. Halaman 199, apa hukum bagi wanita menghadiri sholat Jumat? Menghadiri sholat Jumat bagi kaum wanita tidak wajib. Sekalipun tidak wajib, kita perlu mengilmuinya, karena tidak wajib bukan berarti haram atau tidak sama sekali tidak melaksanakannya. Boleh wanita melaksanakan sholat Jumat, hanya saja tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Maka apabila kita tidak datang untuk sholat Jumat, tidak hadir di dalam jamaah sholat Jumat, maka kita tetap seperti biasa melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Tapi apabila sudah melaksanakan sholat Jumat bersama imam, bersama jamaah sholat Jumat, maka kita tidak perlu mengulang sholat zuhur kembali. Cukup bagi kita untuk mengikuti sholat Jumat dengan 2 rakaat dan tidak perlu melaksanakan sholat zuhur. Penjelasannya di halaman 199 sampai halaman 120. Sekarang Bu Leni silakan membacakan yang kaum wanita boleh menghadiri sholat Jumat. Mic-nya tidak terdengar nanti. Bismillah. Kaum wanita boleh menghadiri sholat Jumat. Para ulama telah sepakat bahwa kaum wanita boleh menghadiri sholat Jumat dan mengerjakan sholat bersama imam.
Salat Jumat ini sudah cukup bagi mereka sehingga mereka tidak perlu mengerjakan salat duhur. Para wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghadiri salat Jumat. Disebutkan dari Ummu Hisham binti Al-Haris bahwa ia berkata, tidaklah aku hafal surat Qaf melainkan dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membacanya pada saat berkhutbah setiap Jumat. Dari Umaroh ia berkata, aku menghafal surat Qaf dari lisan Rasulullah SAW pada hari Jumat ketika beliau membacanya. Nah, syukron Muleni. Ada dua hadis. Yang pertama Ummu Hisham binti Al-Haris dan dari Umaroh. Dua sahabiah ini sering sekali aktif datang di masa Rasulullah sholat Jumat dan hadir mendengarkan khutbah. Dan mereka memperhatikan setiap khutbah yang sedang disampaikan Rasulullah, tidak lupa membacakan surat Qaf, surat ke-50. Jumlahnya ada 45 ayat. Jadi karena seringnya mereka datang, bukan sekali, bukan dua kali, sampai-sampai mereka hafal karena sering datang, sering hadir. Jadi sampai hafal surat Qaf itu langsung dari lisan Rasulullah. Lalu luar biasa kalau ya, Masya Allah kalau kita itu sering hadir seperti ini di kajian. Dan biasanya Ustadz membaca misal di muqaddimah itu surat An-Nisa ayat 1. Itu hampir selalu kalau Ustadz menyampaikan kajian sebelum masuk ke materi membacakan surat An-Nisa ayat 1. Atau yang Anda bacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 21. Karena seringnya hadir jadi hafal. Ya, karena sering sekali hadir. Kalau pendek ayatnya, yang lebih pendek itu surat Al-Baqarah ayat 21 dibanding surat An-Nisa ayat 1. Ya, karena sering hadir jadi hafal. Nah, ini dua sahabiah, Ummu Hisham dan Umaroh, wanita hadir di salat Jumat bersama Rasulullah. Dari situ kita mengikut bahwa wanita boleh hadir salat Jumat bersama jamaah, yang tentu saja laki-laki jauh lebih banyak ya jumlahnya daripada wanita, karena wanita kata boleh tadi membuat kita lebih memilih kadang sholat zuhur di rumah. Di sini ada di masjid ini yang ikut sholat Jumat wanita? Nggak ada ya. Nah, karena tidak semua juga masjid yang menyiapkan shaf untuk wanita, maka ya kita bisa dikatakan mungkin sedikit sekali ya masjid-masjid yang menyiapkan shaf untuk wanita. Jadi tidak sholat ke masjid untuk sholat Jumat. Kita sholat zuhur di rumah. Tapi boleh jika disiapkan. Seperti di Madinah. Di Madinah shaf wanita mau sholat di luar Jumat, mau hari Jumat itu tidak bergeser. Jadi satirnya itu tetap di situ. Tidak seperti di masjid-masjid lain, misal di Istiqlal itu sholat Jumat untuk wanita ada, disiapkan shafnya. Berbeda shafnya tempatnya dengan sholat ketika zuhur, asar, maghrib, sholat sehari-hari begitu. Ya, khusus Jumat wanita sebelah sini. Tapi kalau bukan Jumat maka yang di lantai 1 itu ya, yang bersama dengan satu lantai dengan imam. Nah, di Madinah itu tidak dipisah, dibedakan hari lain dengan khusus hari Jumat. Shafnya tetap di situ. Ya, maka sholat untuk wanita pada hari Jumat, sholat Jumat ini dibolehkan dan tidak usah atau cukup baginya melaksanakan sholat Jumat tanpa mengerjakan lagi sholat zuhur. Berikutnya persiapan sebelum menghadiri sholat Jumat. Silakan. Halaman 200. Persiapan sebelum menghadiri sholat Jumat. 1. Mandi. Disunahkan mandi jika engkau hendak menghadiri sholat Jumat. Hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau. Idza arada ahadukum ayatil jum'ah falyaghsil. Jika salah seorang di antara kalian hendak mendatangi sholat Jumat, maka mandilah. Ya, syukran. Imam Malik. Imam Malik berkata, sebagaimana tersebut dalam Al-Madawanah 1 ayat 1146. Budak dan wanita serta anak-anak tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Namun, barang siapa di antara mereka ingin menghadirinya, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Iya, syukran Hadisnya
di halaman 200 paling atas bahwa Jumat tidak wajib dihadiri oleh wanita. Tidak wajib. Siapa lagi yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat? Al-Jum'ah haq wajib ala kulli muslim fi jamaah illa arba'. Bahwa sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dilakukan secara berjamaah kecuali 4. Jadi ada 4 yang tidak wajib mengikuti sholat Jumat. Yang pertama adalah abdun mamlukun. Ya, arti abdun mamluk adalah hamba sahaya atau budak. Yang kedua imra'atun, wanita. Yang ketiga sobiyun, anak laki-laki yang masih kecil, belum mumayyiz. Au marid, atau orang sedang sakit. Nah, 4 ini boleh tidak hadir di sholat Jumat. Dikarenakan dia budak, walaupun dia sudah muslim, sudah dewasa, tapi karena dia lebih mengutamakan mengikuti pekerjaan ya atau aktivitasnya tidak berubah dan mungkin tuannya tidak memberi kelonggaran untuk hari Jumat begitu. Ya. Adapun para karyawan yang bekerja di kantor atau di satu lembaga apalah begitu, hari Jumat mereka tidak diberi kelonggaran untuk melaksanakan sholat Jumat, padahal mereka bukanlah budak. Ya, mereka orang merdeka, hanya saja jadi karyawan di sana, jadi pekerja di sana. Ada tuh pernah, wah kita kalau Jumat nggak dikasih sholat Jumat, kenapa? Karena jauh masjidnya dari kantornya, dari tempat dia bekerja. Di tempat dia bekerja tidak ada musola yang cukup untuk karyawan yang beragama Islam. Jadi akhirnya kami sholat zuhur masing-masing katanya. Ya, seseorang curhat ke saya, wah sayang sekali. Ya, sholat Jumat hadiri ke masjid, mendengarkan khutbah bersama khotib, setelah itu sholat berjamaah bersama imam, dan ini adalah wajib bagi laki-laki. Mereka bukan budak. Budak ini zaman Rasulullah ada ya. Jadi mereka lebih patuh kepada tuannya, kelonggaran untuk mereka. Yang kedua imra'atun, wanita, tidak diwajibkan sholat Jumat. Hadir silahkan, cukup untuknya sholat Jumat tanpa sholat zuhur lagi. Sobiyun, anak laki-laki masih kecil, belum mumayyiz, belum mengerti, belum balik juga. Ya, mumayyiz kalau balik sudah pasti mumayyiz, tapi mumayyiz belum tentu balik. Sobi ini belum lagi mumayyiz. Anak yang walaupun laki-laki kalau masih belum mengerti sholat Jumat tidak diwajibkan mengikuti sholat Jumat. Khawatir malah jadi gaduh ya di masjid dikarenakan anak-anak yang belum tertib. Kemudian marid, orang yang sedang sakit. Karena sakit maka dia boleh mengganti dengan sholat zuhur, tidak sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini 4 pengecualian. Selain itu, datang ke masjid untuk sholat Jumat dan mandi terlebih dahulu. Apa faidahnya? Silahkan dibacakan di belakang. Kenapa harus mandi? Bismillah. Faidah: jika engkau mandi untuk sholat Jumat setelah fajar, maka hal ini sudah dianggap cukup. Jika engkau mandi setelah fajar lalu engkau berhadas, cukup bagimu hanya berwudu. Disebutkan dari Abdurrahman bin Abjah, ia termasuk sahabat, bahwa ia biasa mandi untuk sholat Jumat. Lalu ia berhadas, kemudian ia hanya berwudu dan tidak mandi lagi. Nah, syukron itu yang pertama ya. Seseorang yang datang untuk sholat Jumat, jam sholat Jumat itu siang ya, dan mandinya pagi, bahkan paginya sebelum subuh, cukupkah untuknya mandi sekali itu saja, nanti berangkat sholat Jumat tidak mandi lagi? Cukup ya. Apabila dia berhadas dan hadasnya hadas besar baru mandi lagi. Tapi kalau tidak, cukup untuknya hanya berwudu saja. Jadi tidak benar pas mau berangkat baru benar-benar mandi gitu. Nantilah mandinya jam 11 supaya sekalian berangkat sholat Jumat gitu ya. Nah, jadi ini misal para laki-laki yang sekarang banyak sekali tidak libur di hari Jumat. Mereka berangkat kerja, ya berangkat kerja katakan jam 6 begitu ya, sudah mandi dari rumah, berangkat ke kantor, kemudian tidak pulang ke rumah, dari kantor langsung ke tempat sholat Jumat karena tidak libur kita di hari Jumat ya. Berbeda dengan di Saudi itu liburnya Jumat. Nah, kalau Ahad itu malah hari kerja
Kalau kita Ahad yang hari libur, Jumat hari kerja. Maka yang sudah mandi pagi harinya sebelum subuh pun sudah dianggap mengamalkan sunnah mandi di hari Jumat, atau Jumat pagi ada sunnah mandi, dan walaupun tidak mepet waktu mandi dengan masuknya waktu sholat Jumat. Yang kedua, B. Yang kedua, jika pada pagi hari Jumat engkau junub, engkau cukup mandi sekali untuk junub, dan Jumat dengan niat mandi untuk keduanya. Nah, syukran Pada hari Jumat ada sunnah mandi hari Jumat. Jika seseorang ada yang membuatnya asbab membuat dia menjadi wajib mandi, misalnya junub di pagi hari, junub maka dia ada hadas besar, dia harus mandi, wajib mandi. Dia melaksanakannya satu mandi mendapatkan dua, yaitu melaksanakan mandi wajib sekaligus, walaupun satu kali mandi ya, sekaligus melaksanakan sunnah mandi di hari Jumat pagi. Jadi satu kali mandi tersebut bisa untuk mendapatkan dua keutamaan mandi, yaitu mandi di hari Jumat sunnah dan sekaligus juga mandi wajib karena dia sedang berjunub. Yang kedua, berhias diri dengan adab ketika pergi ke masjid. Berhias diri sudah kita bahas tentang berhias yang maksudnya menutup aurat bagi wanita seperti apa berhiasnya, kemudian berangkatnya dengan, karena kita ini bahasannya wanita yang berangkat ke masjid, maka berhiasnya wanita datang ke masjid tidak tabarruj. Kemudian kita memperhatikan jalan yang kita lewati, tidak melewati sekelompok orang yang khawatir berpenyakit hatinya, matanya ya. Kemudian kita tidak memakai wewangian, lalu kita memperhatikan juga adab-adab kita berjalan dan seterusnya. Ini termasuk dalam berhias ketika berangkat ke masjid, karena berangkatnya kita ke masjid di hari Jumat yang mana itu dihadiri banyak sekali para ikhwan ya, maka kita harus memperhatikan adab-adab ketika kita berangkat untuk ibadah sekalipun. Nah, jadi kalau untuk ibadah saja kita harus memperhatikan adab-adab yang begitu banyak untuk tidak mendatangkan dosa, bukan yang mendatangkan pahala malah dosa. Maka apalagi kalau kita melakukan hal-hal yang lain yang bukan dalam rangka ibadah ya, dalam hal-hal yang mubah begitu. Kita berangkat berbelanja, kita berangkat kemana suatu tempat, itu kan hal-hal yang mubah ya. Hal yang ibadah saja kita harus memperhatikan adab-adab kita di luar rumah, apalagi untuk hal-hal yang mubah selain dari tujuan ke masjid. Yang ketiga, berpagi-pagi pergi ke masjid. Apa maksudnya berpagi-pagi nih akhwat? Bukan maksudnya pagi sekali sudah tiba di masjid, masih jam 9, apalagi kita perempuan ya, masih banyak pekerjaan kita di rumah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Urusan kita dengan suami, dengan anak, urusan di rumah, maka tentu kita tidak bisa berpagi-pagi, benar-benar pagi berangkat. Tapi maksudnya para malaikat berdiri di depan pintu masjid mencatat siapa yang datang terlebih dahulu, berbeda pahalanya siapa yang datang di akhir, siapa yang datang di tengah ya. Maka berpagi-pagi ini maksudnya kita berusaha sampai di masjid lebih cepat, jadi tidak tergopoh-gopoh, tidak terengah-engah, jalannya terburu-buru, sehingga tiba di masjid tidak khusyuk mendengarkan khatib menyampaikan khutbah. Dan kalau sebelum khatib naik ke mimbar, bahkan sebelum adzan dari salat Jumat ada 2 kali adzan, sebelumnya kita sudah sampai, maka lebih tenang. Sampai di sana kita salat tahiyatul masjid, kemudian kita berzikir atau bertilawah menunggu-nunggu masuknya salat Jumat. Nah, ini maksud berpagi-pagi jika bisa. Ya, tentu saja tidak menyia-nyiakan hal-hal yang lebih penting dari itu seperti tugas-tugas kita di rumah. Nah, di situ ada halaman 201 sebelum judul baru. Berpagi-pagi ke masjid ini bisa dilakukan apabila tidak menyia-nyiakan hak orang lain. Siapa hak orang lain? Hak suami, hak anak-anak ya. Karena kita harus melaksanakan itu terlebih dahulu, itu lebih kita utamakan dibanding kita datang ke masjid. Karena datangnya kita sholat Jumat tidak wajib, sedangkan tugas-tugas kita di rumah wajib. Maka jangan mendahulukan yang tidak wajib dan meninggalkan yang wajib. Karena itu kita utamakan mana yang wajib bagi kita terlebih dahulu, dan itu adalah lebih banyak pula kebaikan yang Allah anugerahkan atau pahala yang Allah anugerahkan kepada para wanita ya.
Berikutnya halaman 201, judul yang baru, hal-hal yang dilakukan di masjid sebelum khutbah dimulai. Apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh? Yang pertama, naam, tafadhali Hal-hal yang dilakukan di masjid sebelum khutbah dimulai. 1. Mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Telah dikemukakan sebelumnya hadis tentang hal ini. Bahkan meskipun imam sedang berkhutbah, sebelum duduk tetap mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Disebutkan dari Jabir bahwa ia berkata, ada seseorang yang datang ketika Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian beliau bertanya, apakah engkau sudah sholat hai fulan? Apakah engkau sudah sholat hai fulan? Orang itu menjawab, belum. Beliau bersabda, berdirilah dan sholatlah. Naam, syukran Nah, ini sholat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan. Al-masjid, masjid, penghormatan kepada masjid. Maka kita usahakan setiap kita masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Bahkan ketika Rasulullah sudah naik di atas mimbar, sudah berdiri di mimbar, dan melihat ada seseorang yang datang, yang dia tidak langsung sholat tahiyatul masjid, tapi duduk ingin mendengarkan khutbah, tidak ingin terlewat dari pesan-pesan yang sampaikan Rasulullah. Ini menurutnya sangat penting, ini pelajaran yang berharga. Dia khusyuk duduk mendengarkan, ingin khusyuk mendengarkan khutbah Rasulullah. Kata Rasulullah, utamakan, dahulukan sholat dulu baru mendengarkan khutbah. Ditanya, sudahkah engkau sholat? Belum. Kalau begitu berdirilah dan sholatlah. Artinya nanti kalau dia sholat 2 rakaat kan pasti ada yang tertinggal dari khutbah yang disampaikan Rasulullah. Dia tidak ingin tertinggal. Tapi itu lebih baik, sholat tahiyatul masjid itu lebih baik daripada mendengarkan khutbah Rasulullah. Maksudnya begitu. Jadi silahkan sholat dulu baru nanti mendengarkan khutbah. Jadi tetap mengutamakan sholat tahiyatul masjid walaupun itu sedang khutbah Jumat. Apalagi kalau tidak khutbah Jumat, ya. Apalagi kalau bukan khutbah Jumat. Yang kadang kita datang kajian seperti ini, atau kadang datang ke masjid karena memang ada halaqah apa begitu. Atau memang kadang datang ke masjid janjiannya di masjid. Ini banyak ini jamaah ibu-ibu yang Anda perhatikan, Anda beberapa sekolah yang Anda isi itu banyak jamaah wanita itu duduk di teras masjid, masjidnya terbuka tapi memilih di teras begitu. Ketemuannya di mana? Di teras masjid. Di sekolah anaknya itu ada masjidnya begitu ya. Tapi tidak ada yang sholat tahiyatul masjid. Sayang sekali ya akhwat. Ya. Jadi datang untuk ke sana dan melakukan aktivitas mereka, tapi tidak menghormati masjid sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Masjid itu kata sajadah. Isi makan dari kata sajadah, tempat yang menunjukkan tempat, masjidun, tempat sujud. Bukan tempat janjian, temu janji apa begitu di sana, dan tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Sayang sekali. Bahkan ada beberapa masjid, ini lebih disayangkan lagi, dibangun untuk tempat ibadah tapi malah tempat wisata. Jadi masjid itu dijadikan tempat wisata. Dan begitu tiba di sana melihat tamannya yang begitu indah, bangunan yang begitu unik, megah, mewah, tempat wisata. Jadi begitu sampai apa yang terpikir? Foto. Foto dari sudut sana, tengah sini, pagarnya, tamannya, kolamnya, begitu indahnya menikmati. Ya. Udah selesai foto, nunggu-nunggu adzan, begitu ya. Begitu adzan tidak langsung masuk juga ke kamar mandinya, memperhatikan seluruhnya dari bangunan. Akhirnya masuk ke masjid, udah tiba untuk iqomah. Ya nggak sholat tahiyatul masjid lagi, karena sudah iqomah. Ya, jangan sholat qobliyah, jangankan sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid qobliyah tidak sempat lagi, sudah iqomah dikarenakan sibuknya berfoto-foto dengan kemegahan masjid tadi. Jadi tujuan masjid itu dibangun untuk dijadikan tempat ibadah, bukan untuk wisata. Sisa waktu silahkan, mungkin pulangnya sambil menunggu teman atau menunggu suami, anak, ya. Dan lalu menikmati, oh bunganya cantik, ininya seperti ini ditatanya, ya. Nanti mau dicoba di rumah seperti apa penataannya, ditiru ya. Tapi tujuan pertama kita datang ke masjid adalah untuk ibadah.
Maka tinggalkan kesibukan dunia lainnya, dahulukan ibadah. Yang kedua, kaum wanita juga laki-laki tidak boleh membuat lingkaran atau perkumpulan majelis di masjid sebelum salat Jumat. Disebutkan dari Amir bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW melarang duduk membuat lingkaran atau berkumpul majelis pada hari Jumat sebelum salat Jumat. Termasuk larangan itu adalah para wanita yang berkumpul untuk mengobrol. Termasuk juga dalam larangan itu adalah berkumpul untuk belajar sebelum salat Jumat. Kedua hal ini dilarang berdasarkan hadis tersebut. Iya, syukran Nah, ini belajar belajar kan satu hal kebaikan yang luar biasa ya, belajar, datang ke masjid belajarnya. Halakoh, membuat lingkaran itu maksudnya halakoh. Lalu nanti seseorang menyampaikan pelajaran, didengarkan oleh temannya yang lain. Kalau sekarang ada bahasa lainnya itu apa ya, liko begitu ya, buat liko, buat halakoh begitu. Hari Jumat sebelum sholat Jumat ini dilarang. Hanya saja larangan dalam hadis tersebut tidak pengharaman, makruh. Ya makruh, maka setelah sholat Jumat baru mengadakan perkumpulan, halakoh, atau ada pelajaran yang disampaikan itu setelah sholat Jumat. Kalau sebelumnya ini ada larangan karena supaya benar-benar menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Ya, maka tidak sampai pengharaman, ini makruh hukumnya untuk larangan membuat lingkaran, membuat perkumpulan untuk belajar. Tapi adapun mengobrol, apalagi ini wanita ya, hari Jumat itu kan termasuk kayak mendekati weekend begitu ya, hari santai. Maka sebahagian ya nantilah janjiannya di akhir pekan gitu, hari Jumat, terus ketemu di masjid ngobrol sebelum hari Jumat, sebelum sholat Jumat. Nah ini maka kita hindari ya, karena ada dalil yang mengatakan jangankan mengobrol, belajar dihindari. Jadi setelah Jumat baru. Kemudian yang ketiga, tidak ada sholat sunnah 2 rakaat setelah muadzin mengumandangkan azan ketika imam telah naik mimbar. Tidak ada sholat sunnah qabliyah Jumat. Yang ada hanyalah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid ketika memasuki masjid atau sebelum duduk, dan tidak perlu mengulang sholat sunnah setelah muadzin mengumandangkan azan. Ya, syukran tidak ada qobliyahnya. Ya, untuk sholat Jumat tidak ada qobliyah. Kalau sholat zuhur ada. Kapan kita laksanakan qobliyah? Biasanya setelah adzan, mendekati sebelum masuk iqomah. Kita sholat qobliyah. Adapun Jumat, setelah adzan Jumat, sebelum adzan kedua, masih adzan pertama, itu tidak ada sholat qobliyahnya. Tapi ba'diyah nanti ada. Ba'diyah ada pembahasan, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang pembahasan ba'diyah. Itu pun di rumah lebih baik, sebaiknya di rumah. Kalaupun dilaksanakan di masjid, itu diantarai dulu. Jadi jangan selesai sholat Jumat langsung berdiri sholat ba'diyah. Diantarai atau diselingi dengan hal-hal yang lain seperti berpindah tempat, mengobrol, keluar masjid dulu, terus masuk lagi, ke teras dulu, terus masuk lagi, begitu ya. Nah, itu ada tidak langsung seperti itu, maka itu yang ba'diyah. Adapun qobliyah tidak ada. Adalah hanya sholat tahiyatul masjid. Sekalipun ya tahiyatul masjid itu sebelum azan dimulai atau setelah azan. Jadi begitu dia masuk, dia mendengarkan azan dulu, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, atau bahkan sudah naik mimbar khotibnya, boleh sholat tahiyatul masjid, tapi bukan sholat qobliyah. Ya. Berikutnya hal-hal yang dilakukan ketika imam sedang berkhutbah dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika imam sedang berkhutbah, khotib sedang menyampaikan khutbah. Yang pertama, satu, engkau wajib mendengarkan khutbah. Jika terpaksa tidak dapat mendengarnya karena sebab tertentu, maka tidak mengapa engkau membaca Al-Quran atau berzikir dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yahdurul jum'ah salasah, rajulun hadaraha yaghlu wa huwa khattahu minha, wa rajulun hadaraha yad'u fa huwa rajulun da'allah insya'a a'tahu wa insya'a mana'ah,
Wa rajulun hadaraha bi insat wa sukut wa lam yatakhattar raqabata muslim wa lam yu'dhi ahadan fa hiya kafarat ilal jum'ah allati taliha wa ziyadah salasati ayyam. Artinya, orang yang menghadiri sholat Jumat terbagi menjadi 3 golongan. Seseorang yang menghadirinya sambil berbuat sia-sia, maka itulah bagian yang diperolehnya. Seseorang yang menghadirinya sambil berdoa memohon kepada Allah, maka jika Allah menghendaki dia akan memberi atau menolaknya. Dan seseorang yang menghadirinya sambil mendengarkan, diam, tidak melangkahi leher muslim lainnya, dan tidak mengganggu seorang pun, maka hal itu menjadi kafarat baginya hingga hari Jumat berikutnya ditambah 3 hari lagi. Nah, syukron Seseorang di hari Jumat datang ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat, wanita boleh, silahkan. Dan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka dia wajib mendengarkan. Saking wajibnya tidak boleh melaksanakan aktivitas yang lain. Diam, bukan hanya kata diam, tapi wajib mendengarkan. Diam tapi tidak mendengarkan, ya, entah dia main handphone, balas WA, ya, ini juga tidak boleh. Walaupun diam, orang kalau balas WA kan nggak ngomong, tapi ngomongnya sama orang yang di seberang sana lewat jari-jarinya. Ini tidak boleh, ya. Dia wajib mendengarkan. Ada 3 orang hadir, 3 golongan orang hadir ketika datang ya untuk sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat ini. Pertama, seseorang menghadirinya sambil berbuat yang sia-sia. Hadir tapi sia-sia itu tadi. Kenapa sia-sia? Tidak mendapatkan pahala dari Jumat itu sendiri. Mungkin dia ngobrol, mungkin dia WA, mungkin dia selfie, mungkin dia apalah itu. Ada perbuatan orang seperti ini di masjid. Ada. Nah, maka dia sia-sia. Itulah bagian yang diperoleh dari amalan sia-sianya. Kemudian yang kedua, seseorang yang menghadirinya sambil berdoa memohon kepada Allah. Dia ingin agar Allah menghendaki untuk memberinya, atau mungkin saja Allah juga menolak doanya. Bisa jadi seperti itu. Allah maha mendengarkan doa. Innallaha sami'ud du'a. Dari doa hambanya Allah bisa saja mengabulkannya, memberinya. Dan bisa saja ini doanya tidak tepat, maka Allah tolak. Allah tidak mengabulkannya, Allah gantikan dengan kebaikan yang lainnya. Maka seseorang yang tidak bisa berusaha mendengarkan, tapi mungkin ada kendala ya, entah mic khutbah khotibnya tidak sampai ke dia atau tidak pakai mic ya, bisa jadi seperti itu, jadi tidak terdengar. Karena pernah tinggal di Bali waktu itu hampir 2 tahun ya. Pas bertepatan hari Nyepi dengan hari Jumat. Di sana pas Nyepi itu tidak boleh ada aktivitas listrik, apapun, mesin, motor, nggak ada, kosong. Bahkan memasak tidak boleh. Kompor tuh nggak boleh dipakai karena api ya. Jadi ya itulah kepercayaan mereka. Tidak boleh pakai rice cooker, kipas angin, TV, kulkas, semua harus dicabut. Jadi pas sholat Jumat, hari Nyepinya pas bertepatan dengan hari Jumat, tidak terdengar azan Jumat. Ada azan tapi tidak boleh pakai mic. Ada khatib tapi tidak boleh pakai mic. Ya, jadi suami Anda berangkat waktu itu, pulangnya Anda tanya, gimana tadi Jumatan? Bahkan hampir dilarang tadinya, tidak boleh datang untuk mengikuti sholat Jumat di hari Nyepi. Tidak boleh Jumatan Nyepi. Jadi mereka tidak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah. Kalau sholat Jumat kan harus datang ke masjid. Berarti ada berjalan menuju masjid. Ketika berjalan menuju masjid ini termasuk dilarang. Tapi karena ya mungkin ada negosiasi lah antara DKM dengan pihak sana, sehingga boleh mereka berangkat ke masjid. Syaratnya tidak boleh bawa kendaraan. Sementara jauh di sana masjid dari pemukiman warga. Satu masjid itu tidak seperti di Jakarta ini ya, cuma berapa kilo ada masjid lagi. Di sana tidak seperti itu karena minoritas Muslim. Datang berjalan kaki, ya tidak terdengar suara azan sampai di sana. Ya namanya jamaah Muslim sebanyak itu, walaupun minoritas tapi karena masjidnya jarang-jarang, jadi banyak orang berkumpul di satu masjid itu. Suami pas dapat yang di luar.
Jadi karena tidak terdengar suaranya, ya melihat gerakan yang di depan dah ruku, kita ikut ruku. Ya, melihat gerakan yang di depan lah. Masjidnya namanya kebetulan Masjid Al-Muhajirin di daerah Tanjung Benoa namanya, di Bali itu 2 lantai. Jadi imam ada di lantai 2 di atas, jamaah yang di bawah kan biasanya ada TV begitu ya, untuk melihat gerakan imam yang di atas sudah sampai gerakan takbirkah apakah. Tidak ada, TV-nya tidak boleh dinyalakan. Maka mereka ya kira-kira yang di lantai 2, apalagi yang di teras, ya melihat gerakan yang sebelumnya seperti itu. Selama khutbah, ya ada suara terdengar sedikit, suaranya dikeraskan, ada yang tidak terdengar sama sekali. Yang ini menyampaikan apa ya? Maka ketika seperti itu, ini yang nomor 2 tadi. Apabila nomor 1 apabila tidak bisa mendengarkan khutbah ketika khatib menyampaikan khutbah, maka dengarkan, berusaha. Tidak bisa juga zikir. Atau apalagi doa. Ini apabila tidak bisa mendengarkan khutbah. Tapi apabila bisa mendengarkan khutbah, ada mic, suara imam khatib sampai dan kita bisa mendengarkannya dengan baik, maka jangan pilih untuk zikir atau doa. Jadi sedang imam khatib menyampaikan khutbah, kita mendengar, saya dengerin sambil zikir katanya. Jadi iya terdengar terlihat kadang tangannya gitu ya bergerak, ya berzikir. Tapi dia sedang mendengarkan khatib, maka yang berzikirnya nanti, tunda dulu. Sekarang utamakan bukan berzikir, tapi mendengarkan khatib. Ya, wanita seperti itu sama dengan laki-laki ketika menghadiri sholat Jumat. Apabila tidak bisa mendengarkan khutbah, ya atau mungkin ada mic-nya di tengah terputus, mati mic-nya, listriknya dan lain sebagainya, maka pilihannya adalah tidak ngobrol, tapi membaca Al-Quran boleh, berzikir boleh, itu pun di dalam hati. Baca Qurannya dalam hati, zikirnya dalam hati, karena tidak bisa mendengarkan khutbah dari khatib. Yang kedua, tidak ada pijat ini. Tapi ini kayak habis baterainya. Oh ya. Tidak boleh berbicara dengan orang lain. Hal ini berdasarkan sabda beliau, jika engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diamlah ketika imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat sia-sia. Kecuali jika engkau bersin, maka ucapkanlah hamdalah dalam hati. Jika nama Nabi disebut, ucapkanlah sholawat. Juga aminkanlah doa imam. Namun tidak dibolehkan menjawab orang yang bersin atau menyuruh orang lain diam. nah, syukran Tadi ada 3 golongan orang menghadiri Jumat. Ana sudah sampaikan yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga sengaja Ana tunda karena itu terkait dengan yang nomor 2. Ya. Golongan orang yang ketiga adalah menghadiri sambil mendengarkan, diam, tidak melangkahi orang, tidak mengganggu orang lain, maka dia akan diberikan Allah penghapusan dosa atau kafarat, penghapusan dosa. Berapa lama? Selama 1 pekan, dari Jumat sampai Jumat, dan ditambah 3 hari lagi, berarti berapa? 10 hari. Allah menghapuskan dosa-dosanya, kafarat untuknya. Dosa-dosa tentunya dosa-dosa kecil, adapun dosa besar dengan bertaubat. Atau Allah hindarkan dia dari melakukan dosa-dosa yang kecil, itu kafaratnya. Ya, maka dari 3 golongan tadi, ada golongan pertama, ada kedua, ada ketiga. Ya, yang ketiga ini adalah golongan yang terbaik. Dia datang, diam, tidak melangkahi orang. Melangkahi maksudnya apa? Ingin ke saf depan. Ya, atau dia tadi ada di saf depan lalu keluar sebentar, kemudian mau masuk lagi. Kenapa dia tidak boleh melangkahi? Karena mengganggu konsentrasi orang yang sedang mendengarkan khutbah, dikarenakan dia lewat. Maka dia tidak melangkahi orang lain. Maka yang seperti ini mendapatkan kafarat, diam. Bahkan tidak diamnya ini bukan hanya ingin ngobrol ke orang, tidak menyuruh orang diam pun itu termasuk bagian dari cara dia menjaga khusyuknya dari mendengarkan khutbah. Jadi ada yang ngobrol, untuk dia katakan diam, nggak boleh. Karena dia ngajak orang ngomong berarti.
Padahal menyuruh orang diam kan? Tidak. Jadi tidak menyuruh orang diam ya, karena memang itu termasuk dia ikut ngobrol. Ya, apalagi orang yang sana nggak ngerti disuruh diam terus bilang apa? Jadi ngobrol. Jadi tidak menyuruh orang diam dan tidak berbicara dengan orang lain kecuali 3. Ya, yang pertama yang diperbolehkan adalah ketika menjawab ucapan amin. Khatib menyampaikan khutbah, di dalamnya ada doa, lalu dia mengucapkan amin. Ini boleh. Ini tidak berbicara khatib dan melanjutkan khutbahnya lagi, atau melanjutkan doanya lagi dan kita kembali amin. Itu boleh. Yang kedua, ketika khatib mengucapkan nama Nabi, menyebutkan nama Nabi, lalu dia mengucapkan sholawat. Nah ini boleh. Ya. Dia mengucapkan sholawat. Lalu ini yang kedua yang boleh dia ucapkan ya, ketika menjawab atau mendengarkan khatib mengucapkan nama Nabi lalu dia bersolawat. Yang ketiga, dia sendiri bersin. Dia yang bersin. Lalu dia ucapkan sendiri setelah dia bersin ucapan hamdalah. 3 ucapan tadi, hamdalah, solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ketiga amin, dalam hati. Ya. Kenapa dalam hati tidak disuarakan? Karena akan mengganggu. Bersuara walaupun hanya bersuara Allahumma sholli ala Muhammad mengganggu. Walaupun ucapan alhamdulillah itu mengganggu. Ya. Lalu kita yang mendengarkan orang bersin, kalau dia terucap dengan bersuara alhamdulillah, kita jadi ikut jawab kan? Yarhamukillah gitu. Itu jadi saling jawab-jawaban dan itu kan tidak boleh. Karena itu yang bersin tidak mengucapkannya dengan bersuara, dalam hati saja supaya tidak ada yang jawab. Dan kita tidak perlu menjawab orang yang bersin tanpa mengucapkan hamdalah. Ada orang bersin, kita dengar ada yang bersin, langsung kita yarhamukillah, tidak usah. Yarhamukallah, tidak usah. Kenapa? Kita tidak dengar dia mengucapkan hamdalah. Ya. Jadi yang terdengar ucapan hamdalah baru kita jawab. Itu pun di luar jamaah sholat Jumat. Kalau di dalam sholat Jumat yang bersin mengucapkan alhamdulillah tapi dalam hati, lalu akhirnya orang lain tidak mendengar, dan karena yang lain tidak mendengar maka tidak usah menjawab. Nah ini 3 yang boleh kita bersuara, kita mengucapkan tapi tidak dengan bersuara, ya, ketika sedang Jumat. Baik laki-laki maupun perempuan ini sama. Hal-hal yang harus dijaga atau dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan ketika hari Jumat, sholat Jumat. Ketiga, silahkan. Tafadhali, siapa sekarang? Sambung. Bismillah. Dibolehkan berbicara sebelum dan sesudah imam berkhutbah atau di sela-sela khutbah jika imam diam, karena larangan berbicara terbatas ketika imam sedang berkhutbah. Naam, syukron. Jika sebelum khutbah atau sesudah boleh, atau di sela khutbah ada imam diam. Kapan biasanya? Dari khutbah pertama menuju khutbah kedua. Khatib duduk sebentar, ya, kemudian berdiri kembali menyampaikan khutbahnya. Maka ini ketika diam boleh. Itu pun berbicaranya karena kepentingan. Ya, misalnya tadi menyuruh diam dengan isyarat. Udah ada seseorang sedang berbicara ketika imam tadi menyampaikan khutbah, lalu kita sampaikan jangan bicara lagi, diam begitu. Ya, apalagi kita bawa anak misalnya. Anak ini main entah apa bersuara, entah itu tangannya digerak-gerakkannya sehingga bersuara. Kita kasih isyarat begini, kita tepuk tangannya tidak mengerti, ya. Jadi terpaksa bersuara di sela-sela khutbah. Ya. Yang keempat, tidak boleh melangkahi leher orang lain kecuali jika menuju tempat kosong di barisan depan atau dengan tujuan kembali ke tempatnya jika tadinya ia keluar untuk suatu keperluan.
Hal ini berdasarkan sabda beliau kepada orang yang datang dan melangkahi leher orang lain. Duduklah, engkau telah mengganggu orang lain dan telah datang terlambat. Beliau juga bersabda, barang siapa yang berbuat sia-sia melangkahi pundak-pundak orang lain, ia hanya mendapatkan pahala sholat zuhur. Iya, syukran Nah ini bedanya, pahala sholat Jumat itu lebih tinggi daripada pahala sholat zuhur. Tapi ketika dia datang untuk sholat Jumat, hadir di tengah-tengah jamaah sholat Jumat, tapi melakukan ini, maka dia tidak mendapatkan pahala Jumat, dia dapat pahala zuhur. Kenapa melangkahi leher? Maksudnya berjalan menuju tempat yang lebih depan, atau mungkin orang-orang lebih banyak mengambil tempat dekat ke pintu padahal masih ada tempat yang kosong di tengah gitu ya. Maka kita supaya tidak menghalangi orang dan kita mendapatkan fadilah yang lebih baik, maka kalau datang ke masjid lebih dulu, ini biasanya ibu-ibu juga suka ngambilnya bagian belakang ini, termasuk taklim. Ini contohnya nih, 3 di depan kosong ini. Ya, boleh nih buat nanti mundur, itu tetap aja bagian depannya kosong lagi. Nah, maka kita tidak melangkahi orang ya. Kita mengambil barisan yang depan, kemudian shaf kedua, ketiga, karena ada fadilah ya. Yang kelima, tidak diperbolehkan memisahkan antara 2 orang yang duduk. Disebutkan dalam hadis Salman secara marfu, kemudian ia pergi pagi-pagi dan tidak memisahkan 2 orang. Niscaya diampuni dosanya antara hari itu dan Jumat berikutnya. Naam, syukran Memisahkan 2 orang maksudnya apa? Dia duduk di tengah. Ada 2 orang nih, ya, agak renggang. Dia ngukur, wah kayaknya saya cukup ini. Walaupun agak renggang dan dia bisa duduk, dia meminta izin dulu kepada keduanya. Bolehkah dia duduk di situ? Jangan langsung duduk saja. Memisahkan 2 orang itu namanya, nggak boleh. Ya, jadi kita minta izin. Nah, diberi izin kita boleh duduk di situ. Ya. Menghindari itu maka dia mendapatkan pahala. Niscaya diampuni dosanya antara hari itu dan hari Jumat berikutnya. Ini tidak ditambah 3 hari seperti tadi fadilah yang hadis pertama. Ya. Yang keenam, tidak boleh menyuruh orang lain pergi atau berdiri untuk ia tempati tempat duduknya, akan tetapi hendaklah saling memberi tempat kepada orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'uda fihi walaki yaqul ifsahu. Maksudnya lapangkanlah. Ya, syukran sudah membacakan. Maka seseorang yang datang ke masjid terlebih dahulu, kemudian dia duduk di sana, lalu ada orang yang berikutnya, wah ini tempat saya selalu di sini, ada yang nempatin ini, dia pikir. Kadang ada tuh ya, udah langganan di situ ya. Maka wah ini tempat si fulan atau siapa fulanah begitu. Bahkan orangnya sudah hafal. Kalau yang di sini nih jangan diambil lagi. Biasanya tempat ibu itu siapa yang nempati bakalan diusir katanya. Ya, atau disuruh pergi. Ini tidak boleh. Yang ada lapangkan, sama-sama di sana memberi tempat dan lapangkan. Apalagi dia yang datang terlambat. Udah datang terlambat. Ini yang sering titip sajadah ini ya. Kadang titip sajadah ya. Sajadahnya sudah nyampe, sudah dibentangkan, orangnya belum nyampe juga. Ya, sementara sudah tiba waktu mepet sholat akan dimulai, orangnya belum nyampe, jadi kosong. Ini tempati saja, tidak boleh tidak ditempati, jadi kosong begitu saja. Ya. Yang ketujuh, jika engkau mengantuk ketika mendengarkan khutbah, hendaklah pindah tempat duduk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum yaumal jum'ah falyatahawwal min majlisihi dzalik."
Artinya, jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jumat, hendaklah dia pindah ke tempat duduk yang berikutnya, ke tempat duduk yang lain. Nah, ini cara salah satu untuk menghilangkan mengantuk. Bukan makan permen. Atau bawa spray begitu ya, kemudian maka ya memang itu salah satu menghilangkan mengantuk kan, memercikkan air gitu kan. Nah, ini hadis menyampaikan ketika ke majelis ilmu itu memang ada syaitonnya ya. Ada syaitonnya mengganggu kita untuk berat matanya mendengarkan. Ya, syaitan itu datangnya ketika kapan? Ketika kita ibadah. Ketika nonton syaitannya nggak datang, Ketika ngobrol syaitannya nggak datang. Tapi ketika kita tilawah syaitan datang. Ketika kita bertaklim syaitan datang. Ya. Jadi saat itu apa yang kita lakukan? Pindah tempat duduk. Tempat duduk supaya makin tidak ngantuk, kemana pindahnya? Makin ke depan. Jangan makin ke belakang cari dinding, cari tiang. Makin datang syaitannya, makin mengantuk. Ya. Jadi makin ke depan. Ngantuk, terus ngelirik ke belakang, tuh tiang dinding kosong gitu ya. Terus selonjoran, wah makin datang dia Iya. Yang ke-8, jika pada saat mendengarkan khutbah engkau teringat akan sholat fardu yang lupa engkau kerjakan atau belum dikerjakan karena tertidur, hendaklah engkau mengqadanya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga ia tidak mengerjakan sholat, hendaklah ia mengerjakan sholat tersebut begitu teringat. Tidak ada kafarahnya selain hal itu. Iya, syukran. Nah, ini ketika sedang khutbah, mungkin imam sedang atau khatib sedang menyampaikan tentang pelajaran sholat, mungkin ya, misal teringat, iya pas khutbah tentang ini jadi teringat bahwa dia ada sholat yang terlupa, sholat wajib yang terlupa, yang tertinggal, mungkin terlupa atau dia tertidur dan teringatnya saat itu, maka dia boleh berdiri mengambil tempat sholat. Kalau dia tunda, khawatir lupa lagi, ya khawatir lupa lagi. Seperti yang pernah sampaikan waktu kita pelajaran sholat waktu itu, tentang seseorang ada meninggalkan rukun sholat karena lupa, lalu dia teringat pas sebelum salam, jadi dia mengganti dengan sujud sahwi. Tahiyat awal dia teringat, kemudian dia ganti untuk sebelum sujud sahwi, sebelum salam dia dengan sujud sahwi. Pas tahiyat akhir, mau akhir dari sholawat tahiyat akhir sebelum innaka hamidum majid, lupa kalau dia harus sujud sahwi, lalu dia salam. Setelah itu beberapa saat kemudian sujud sahwi pun lupa, padahal sujud sahwi pengganti untuk yang lupa. Ya, maka seseorang yang seperti ini, orang yang sedang mendengarkan khutbah Jumat, dia teringat ada sholat yang tertinggal, maka dia harus menggantinya. Saat itu juga boleh ya dia mengambil tempat untuk sholat. Karena itu kafarat untuknya, maksudnya cara menghapusnya, cara membayarnya. Hukum-hukum seputar sholat Jumat, silahkan. Hukum-hukum seputar sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Disebutkan dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, sholat Idul Adha itu 2 rakaat, sholat Idul Fitri itu 2 rakaat, dan sholat Jumat itu 2 rakaat sempurna tanpa ada pengurangan menurut lisan Nabi kalian. Sungguh merugi orang yang membuat kedustaan. Iya, syukran Ini hari Id kita ya, hari raya kita, hari raya pekanan, itu Jumat 2 rakaat salatnya. Kemudian hari raya Id Fitri dan Id Adha 2 rakaat. Semua hari Id itu 2 rakaat, jumlah rakaatnya 2. Dan ini dari Rasulullah, dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menambah-nambahinya, karena jumlahnya sudah disampaikan, sudah ditetapkan
Sholat Jumat jumlah rakaatnya hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha juga 2 rakaat. Ini ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kapan seseorang dianggap mendapatkan sholat Jumat baru boleh atau dianggap sudah 2 sempurna, 2 rakaat sempurna? Yang halaman 205 bagian atas. Kapan seseorang dianggap mendapatkan sholat Jumat? Tidak terdengar? Kapan seseorang dianggap mendapatkan sholat Jumat? Jika engkau mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka setelah imam salam, engkau harus menambah 1 rakaat lagi. Namun jika engkau mendapatkan imam telah bangkit dari ruku yang kedua, maka hendaklah engkau sholat 4 rakaat. Naam, syukran Hadis ada beberapa menjelaskan tentang itu tadi yang dibacakan Yang pertama hadis Ibnu Umar, kemudian hadis Ibnu Mas'ud, dan hadis dari Anas radhiyallahu anhum. Jadi baik Ibnu Umar radhiyallahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu dan Anas radhiyallahu sama-sama menyampaikan tentang apa tadi yang dibacakan, bahwa ketika seseorang datang masbuk ya, dia dapati imam dalam keadaan ruku di rakaat pertama, dia belum masbuk karena masih ruku di rakaat pertama, dia masih dapati 1 rakaat. Tapi apabila dia masbuk 1 rakaat, dia datang pada rakaat kedua bersama imam dengan sempurna, maka dia boleh menambahkan 1 rakaat lagi. Ya, jadi ini masbuk 1 rakaat, dia boleh menambahkan 1 rakaat lagi. Tapi apabila seseorang nyampai ke sana ya ukhti, pada rakaat kedua posisi si imam ruku, posisi sang imam ruku. Rakaat kedua nih, ruku rakaat kedua. Dia baru nyampai, kemudian imam i'tidal, jadi dia tidak dapat pada saat imam ruku untuk ruku bersama imam. Karena dia nyampe imam sedang ruku, pasti dia mengambil shaf lagi, takbir lagi. Imam sudah i'tidal, maka dia tidak dapat 1 rakaat bersama imam walaupun di rakaat kedua. Maka dia harus sholat walaupun ikut, tapi tidak dianggap 1 rakaat. Jadi jangan nyampe imamnya sedang ruku, ya udahlah, udah rakaat kedua dan sudah ruku, nggak usah sholat sekalian, zuhur saja. Tidak, ikuti saja, tetap ikuti, walaupun tidak dihitung 1 rakaat, tapi dia tetap dapat berjamaah. Ya, tetap dapat berjamaah. Dia ikuti bersama imam i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, dia ikut tahiyat akhir, imam salam, dia lanjutkan 4 rakaat. Ya, 4. Jadi dia tidak 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Karena tidak mendapati sholat Jumat dengan imam. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis nomor halaman 205. Berikutnya, jika masjid penuh dan sesak. Berkata, jika masjid terasa sangat sesak, maka salah seorang di antara kalian boleh sujud di atas panggung saudaranya. Punggung saudaranya. Iya, punggung, di atas punggung saudaranya. Iya, berikutnya yang kedua. Punggung. Enggak apa. Iya, yang kedua. Enggak apa-apa. Kedua lanjutlah, kedua. Jika masjid tidak bisa lagi menampung jamaah karena penuhnya, maka engkau boleh sholat di bangunan atau rumah yang ada di sekitar masjid, selama terjaga dari fitnah, sekalipun ada penghalang yang membatasimu dengan imam. Hal ini tidak menjadi masalah karena para sahabat pernah sholat bersama Rasulullah, padahal beliau ketika itu
mengerjakannya di dalam kamar dan mereka terpisah oleh tembok. Aisyah juga pernah mengerjakan sholat gerhana di dalam kamarnya, mengikuti orang-orang yang berjamaah di masjid. Naam, syukran Apabila masjidnya penuh sesak sehingga kita tidak dapat di dalam, maka sholatnya di luar masjid, di teras, di lapangan. Perempuan dapatnya bagiannya biasanya kan di belakang ini kan ruangannya juga kadang terpisah dengan ruangan laki-laki atau terpisah dengan ruangan imam. Ya, seperti benar-benar dua gedung ya, karena dindingnya itu betul-betul sampai ke plafonnya begitu. Jadi bukan hanya sebatas satir kain seperti ini, tapi benar-benar terhalang, dua ruangan. Nah, ini boleh. Bahkan jika ruangannya itu di luar bangunan masjid lagi, ini boleh. Mungkin Antuna pernah ketika haji atau umroh sampai di pelataran pertokoan, ya. Bahkan sampai ke pelataran Tower Zamzam yang mall seberangnya. Jadi tokonya itu betul-betul tiba waktu adzan tutup, walaupun kadang setengah gitu ya. Lalu kita di depannya sholat. Bahkan teman-teman yang dapat lantai 2 yang kebetulan hotelnya Tower Zamzam, ya sholatnya di lantai 2, tidak turun. Karena begitu turun eskalator udah penuh. Jadi dia tidak turun lagi dari eskalator, benar-benar di lantai 2. Ya, ini boleh dikarenakan penuh sesak. Hari Jumat Ana merasakan pernah seperti itu di sana. Benar-benar tidak dapat soft. Jadi ya sudah di pelataran itu. Ya. Ini boleh, dan karena penuh sesak walaupun kita tidak satu ruang atau jauh dari imam ya, terbatasi dengan ruangan imam, terhalang dengan ruangan imam, tidak apa-apa. Yang berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan wanita seusai sholat Jumat? Yang kita lakukan adalah disunnahkan melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi sebaiknya dikerjakan di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'ah." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah ia mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat setelahnya. Jadi qobliyahnya tidak ada untuk Jumat. Tadi sudah Anda sampaikan, adzan jangan ada enggak usah mengerjakan qobliyah. Kemudian masuk sholat Jumat, khatib menyampaikan khutbah, kita mendengarkan, dan setelah itu sholat Jumat berjamaah. Setelahnya sebaiknya laksanakan sholat dengan 4 rakaat di rumah. Ya. Faidah, silakan. Faidah, jika engkau mengerjakan salat sunnah setelah Jumat di masjid, maka selingilah antara salat Jumat dengan salat sunnah tersebut dengan melakukan percakapan atau keluar dari masjid terlebih dahulu. As-Sa'id bin Yazid berkata, aku pernah salat Jumat bersama Muawiyah di Maksurah. Seusai salam, aku langsung berdiri di tempat yang sama dan mengerjakan salat sunnah. Sepulangnya ke rumah, Muawiyah mengirim seseorang yang memanggilku. Muawiyah berkata, jangan engkau ulangi perbuatan tadi. Jika engkau selesai mengerjakan salat Jumat, maka janganlah engkau menyambung dengan salat sunnah kecuali setelah melakukan percakapan atau keluar dari masjid terlebih dahulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu. Nah, syukron Nah, ini jika dilakukan tidak di rumah, dia melakukannya di masjid juga. Salat 4 rakaat ba'diyah setelah salat Jumat, jangan langsung ya, tapi selingi dengan aktivitas yang lain seperti berpindah tempat, berbicara, kemudian keluar masjid lalu masuk lagi. Ini tadi juga sudah Ana sampaikan di awal, mudah-mudahan paham ya akhwat ya. Berikutnya amalan-amalan pada hari Jumat. Ini terlepas dari sholat Jumat. Jadi amalan ini bukan harus bersamaan dengan sholat Jumat, di luar sholat Jumat. Ini amalan pada hari Jumat yang boleh dilaksanakan pagi Jumat kah, siangnya kah, sorenya kah, gitu ya. Jadi tidak bersamaan dengan sholat Jumat itu sendiri. Ini di luar pembahasan dari sholat Jumat, tapi amalan pada hari Jumat. Antuna mungkin sudah melaksanakan dari 3 amalan ini.
dan kita tetap membahasnya walaupun sudah biasa melaksanakannya supaya lebih kuat lagi kita memahami dalil kenapa kita melakukannya, bukan karena ikut-ikutan lagi ya, atau karena seruan di flyer yang ada di grup begitu kan suka disampaikan ini amalan di hari Jumat lalu kita melaksanakannya. Nah ini amalannya dan dalilnya adalah yang pertama, banyak mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aus bin Aus menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, fihi khuliqa Adam alaihi salam, wa fihi qubida wa fihi nafkhah, wa fihi saqah, fa aksiru alayya minas shalah, fa inna salatakum ma'rudatu alayya." Artinya, sesungguhnya salah satu dari hari yang paling baik bagimu adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu pula sangkakala ditiup dan seluruh makhluk akan mati. Maksudnya kiamat akan datang pada hari Jumat. Maka perbanyaklah mengucapkan sholawat kepadaku pada hari Jumat tersebut, karena sesungguhnya sholawat yang kalian ucapkan akan disampaikan kepadaku. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami bersolawat dan akan disampaikan kepadamu sedangkan engkau telah wafat dan tubuhmu telah hancur, sudah lapuk?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Inna Allah Azza wa Jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kul ajsad dalam biya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang bumi memakan jasad para nabi. Hadis ini hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Jadi akhwat sekalian, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat. Kalimatnya memperbanyak. Jadi tidak ada kata jumlah dalam hadis ini, tapi aksiru, perbanyaklah sebanyak-banyaknya. Berapa kali banyaknya? 10 kali cukup, silahkan. 20 kali silahkan. 50 kali silahkan, 70 kali silahkan, tapi sebanyak-banyaknya. Anda pernah mendengar kalau sholawat di hari Jumat berapa kali gitu, kemudian ditambah amalan apa, zikir apa, berapa kali. Kalau ada dalilnya, jumlah silahkan dipakai. Kalau tidak ada dalilnya, jangan pakai jumlah. Karena akan mengada-ngada dengan 3 hal yang diada-adakan. Pertama, jumlahnya diada-adakan, jadi bid'ah. Yang kedua, tempatnya diada-adakan. Yang ketiga, waktunya diada-adakan. Yang pertama, ini amalan di hari Jumat yang disampaikan waktunya. Waktunya kapan? Jumat. Jumlahnya nggak disampaikan berapa, tapi aksiru, perbanyaklah. Yang ketiga, tempatnya juga tidak disebutkan. Apakah harus di dalam masjid? Tidak. Jadi perbanyak saja sholawat, sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tersingkat. Lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai innaka Hamidum Majid. Perbanyak sholawat. Ya. Jadi tidak disebutkan jumlahnya berapa, tapi harinya disebutkan, waktunya disebutkan. Hari Jumat itu waktunya. Yang kedua, siapa sekarang? Ya, akhwat. Kedua, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dirinya akan diterangi cahaya hingga Jumat berikutnya. Naam, syukran. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu min nuri bainal jum'atain. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ini, maka Allah akan memberikan cahaya, diterangi cahaya Jumat berikutnya. Ya, ini adalah fadilah dari surat Al-Kahfi, ya. Jadi ada Quran itu ada 114 surat dengan fadilah masing-masing. Yang Al-Kahfi ini fadilahnya. Jadi membacanya di hari Jumat. Walaupun banyak yang membaca kalau hari Jumat surat yang lain ya. Surat apa biasanya malah? Iya. Yang ini jelas dalilnya bahwa
Coba lihat catatan kecil ada angka 682. Imam Al-Hakim Al-Baihaqi disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa. Jadi jelas ini status hadisnya sahih, tapi banyak yang malah mengamalkan surat yang lain, bukan surat Al-Kahfi. Buat apa mengada-ngada sesuatu ya? Dan khawatirnya rugi. Sudah beramal tapi tidak tercatat. Atau sudah tercatat tapi catatannya bukan catatan sebagai amalan. Karena menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Al-Kahfi ini adalah surat yang diawali dengan ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan janji Allah kita akan bertemu dengannya jika melakukan amalan soleh. Jadi sangat baik untuk dibaca pada hari Jumat. Selain memperbaharui akidah, juga menguatkan ibadah kita karena akan bertemu Allah dengan amalan soleh. Itu surat Al-Kahfi. Yang ketiga, tafadholi. Memperbanyak doa dan mencari waktu dikabulkannya doa. Dari Jabir, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumul Jum'ah isnata asyrata sa'ah la yujadu fiha abdu muslim yas'alullah syai'a illa ata'u iyah faltamisuha akhir sa'ah ba'dal asr. Hari Jumat terdiri dari 12 jam. Siapa saja di antara hamba muslim yang memohon sesuatu kepada Allah pada saat-saat itu, maka Allah akan mengabulkannya. Karena itu carilah saat dalam kurung dikabulkannya doa tersebut di ujung waktu sholat asyar. Ya. Masih dilanjutkan? Masih banyak. Abu Salamah bin Abdirrahman menuturkan bahwa sekelompok sahabat berkumpul dan membahas waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Kemudian mereka berpisah dan mereka semua sepakat bahwa waktu tersebut terjadi di saat-saat terakhir hari Jumat. Oleh karena itu sudah selayaknya orang yang memiliki kemampuan dan kesempatan memanfaatkan waktu di hari Jumat untuk memperbanyak zikir dan doa serta tidak menyia-nyiakannya dengan bersenda gurau, bermain atau melakukan hal-hal yang sia-sia sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang. Nah, syukran Yang ketiga, memperbanyak doa dan cari waktu yang paling tepat untuk dikabulkannya doa, yang paling baik untuk dikabulkannya doa. Dari hadis tadi dikatakan bahwa hanya 12 jam hari Jumat yang dimaksud dari pagi sampai sebelum azan maghrib. Ya, dari pagi fajar sampai sebelum azan maghrib, 12 jam itu. Dari 12 jam itu kita cari mana yang paling tepat atau paling baik waktu berdoanya. Akhiru sa'ah ba'dal asr, yaitu waktu akhir dari hari Jumat itu sebelum, atau ujung waktu hari Jumat itu sebelum atau sebelum masuknya azan maghrib. Jadi waktu setelah asar sampai sebelumnya masuk azan maghrib, sebelum waktu masuk azan maghrib, itu waktu yang paling tepat dari hadis tadi. Ya. Walaupun boleh saja paginya silahkan, siangnya silahkan, ba'da Jum'ah silahkan, qobla sebelum asar silahkan. Tapi yang paling baik adalah setelah asar sebelum masuknya azan maghrib hari Jumat. Karena begitu azan maghrib udah ganti, harinya Sabtu sudah. Ya, pergantian waktunya itu di waktu azan maghrib, jadi sudah masuk waktu asar, sudah berubah tanggalnya. Ya, tidak lagi tanggal 3 misalnya, sudah masuk tanggal 4 hari Jumat misal. Maka kita usahakan di situ. Dan karena itu waktu yang baik, lagi-lagi syaitan menggoda kita untuk tidak melakukan di waktu yang baik. Jadi kita dilalaikan. Biasanya Jumat ba'da asar. Wah, itu kan tadi Anda sampaikan akhir weekend ya, termasuk mulai weekend kan? Wah, banyak tuh. Mau janjian itu yang mau keluar kota biasanya ba'da asar Jumat. Karena Sabtu khawatir macet lah apalah. Ya.
Anak-anak juga yang mau ada kegiatan apa, udah Jumat sore aja deh. Itu agak longgar. Kalau Senin sampai Kamis rasanya padat jadwal. Kita terlalaikan sehingga melakukan amalan yang sia-sia, apalagi kalau sendau gurau. Padahal doa tidak mengkhususkan kita harus apa? Wudu, tidak. Bisa berwudu, bagus. Ya. Tempat juga tidak. Asal tidak berdoa di tempat yang tidak, yang dilarang juga. Jadi kalau lagi pas ba'da asar, pas sedang di jalan, karena memang kita mulai jalan dari rumah itu habis asar, ya silakan berdoa di kendaraan. Tidak ada penghalang untuk kita berdoa di kendaraan, tidak terhalang. Maka jangan lupa berdoa, karena di situ adalah banyak kebaikan, dan kita digoda untuk tidak menggunakan waktu ini, sehingga kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu yang terbaik itu. Ini yang ketiga, jadi memperbanyak doa. Jadi ada 3 amalan. Yang pertama sholawat, yang kedua membaca Al-Kahfi, dan yang ketiga adalah memperbanyak doa. Kata memperbanyak doa, ya doa apa saja sebanyak-banyaknya, ya. Maka dari 3 tadi, insya Allah amalan yang mungkin sudah antum lakukan selama ini, mungkin ada tambahan lain selain itu, asal tidak mengada-ngada, ya, fala ba's, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mengada-ngada, ada amalan ini di hari Jumat membacanya sekian kali, pas jam segini sekian kali, nah itu harus ada dalil, benar tidak, ya, bahwa itu ma'ruf. Ma'ruf itu artinya dari kata arafa, ya, mengenal. Ma'ruf dikenal tidak di zaman Rasulullah. Atau Rasulullah ada tidak memperkenalkannya kepada kita, kepada sahabat memperkenalkannya kepada kita dari amalan tersebut. Jika tidak dikenal bahwa amalan itu tidak dilaksanakan di hari Jumat, maka tidak usah kita cari-cari, kita buat-buat. Nah, ini beberapa penjelasan tentang hari Jumat dan amalan ketika di hari Jumat, dan tadi sebelumnya Ana sampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan sholat Jumat untuk kaum wanita. Seperti biasa masih ada waktu kita 30 menit, dan jika ada yang ingin ditanyakan tafadholi. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan dengan tahsin bacaan sholat nanti setelah Ana tutup kajian ini. Dan bagi antuna yang ingin menyampaikan setoran hafalan sholatnya secara masing-masing saja, ya, jadi supaya tidak dilihat temannya karena katanya malu kalau disampaikan langsung di depan. Baik, buat antuna yang ingin bertanya, tafadhol. Ya. Nah, oh ya. Saat nifas. Iya, haid dan nifas, ya. Tujuannya apa dulu? Menghadiri kajian? Ya. Iya, menghadiri kajian. Jadi karena ada keperluan, ya, maka ini boleh, tapi dia harus menjaganya. Ya. Karena yang menjadi haram itu ada jelas waktu itu kita sampaikan, yang haram itu apa-apa saja. Di luar itu, yang haram itu garis besarnya hanya 4, ya. Salat, puasa, tawaf, itu kan? Ya. Sudah kita beberapa pekan keberapa ya waktu itu, bulan awal-awal masih tentang toharoh waktu itu, ya. Jadi ada 4 garis besar yang tidak boleh untuk wanita yang haid dan nifas. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, ini haram, yang ketiga tawaf, yang keempat adalah jima. 4 ini haram. Selain 4 ini, perbedaan pendapat para ulama, seperti masuk masjid, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, yang itu, ya. Nah, itu masih ada perbedaan para ulama. Tapi kalau yang 4 tadi tidak ada perbedaan para ulama mengharamkannya, ya. Ada lagi? Silahkan, ada yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari teman. Jadi beliau ini menanyakan gimana kalau beliau ini kan punya anak balita.
sudah makan, sudah MPASI. Jadi ketika di perjalanan ini beliau qadarullah keompolan sama anaknya Ustazah. Jadi perjalanannya itu memakan waktu sampai 2 waktu sholat. Yang dia tanyakan itu, wajibkah dia untuk mengkodonya atau bagaimana gitu? Iya, dia tidak membawa pakaian lain berarti Tidak. ya. Dan di tempat yang dituju tidak ada pakaian juga. Iya, dia masih di perjalanan kereta api gitu, Ustazah. Oh, iya. Jadi dia mengkodonya karena tidak membawa pakaian lain atau tidak ada yang tidak mendapati kain sama sekali. Ya misalnya kalau dia ada orang lain yang dia bisa pinjam pakaiannya, kan masih ada mendapati pakaian. Ya, dia berangkat misalnya dengan keluarganya, dia bisa meminjam pakaian entah kakaknya, adiknya yang bersama dengan dia saat perjalanan tersebut. Tapi jika tidak, maka dia tidak boleh memang memakai pakaian yang bernajis karena itu menjadi syarat sah sholat. Maka dia mengkodonya dikarenakan terhalangnya dari menggunakan pakaian yang suci dari najis. Ya, begitu. Jadi di kodonya 2 waktu sholat itu? 2 setelah sampai. Iya, jadi misal dia sampai pada waktu maghrib, maka dia sholat maghrib, zuhur, asar, ya. Di urutannya tetap zuhur dulu, baru asar setelah sholat maghrib. Jazakallah khair. Wah iya. Ada lagi? Ya udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Assalamualaikum. Sedikit curhat Ustazah. Habis daripada nggak ada nanya ya Ustazah. Saya sedikit miskom sama adik-adik saya. Cuma dengan fitnahan mereka ke suami dan saya, jadi sampai saat ini ya belum ada kata maaf dari mereka. Jadi saya belum plong. Menurut Ustazah, saya harus gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biasanya munculnya itu dikarenakan ada suudzon, ya, jadi salah faham antara satu dengan yang lainnya. Tapi ketika itu sudah ditabayun, dicari penjelasan yang tepat untuk menyelesaikannya, maka insya Allah saling keduanya, jika di dalam Quran itu dikatakan fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkan, ya. Bagaimana mau melapangkan kalau maaf saja tidak? Karena urutannya fa'fu dulu, u'fu maafkan dulu, baru isfahu lapangkan. Ya. Maka sulit untuk melapangkan ketika maaf belum ada. Kenapa maaf belum ada? Karena belum ada tabayun dan belum ada itu tadi ya, mencari kebenaran. Akhirnya muncul suudzon lagi gitu. Jadi hilangkan suudzon supaya kita tidak mempersulit diri kita sendiri dalam bersilatul ukhuwah dan silatul rahmi. Apalagi ini hubungannya dengan keluarga ya, masih ada rahim, silaturahmi. Jadi betul-betul tidak terpisahkan ini sampai kapanpun, pasti masih ketemu, dan betapa tidak nyamannya bertemu walaupun sekali setahun ketemunya. Karena sehari-hari itu berbeda tempat, berbeda berjauhan, berapapun jaraknya itu berjauhan sehingga tidak ketemu, tapi pasti ada saatnya ketemu. Dan betapa tidak nyamannya ketika bertemu, dan masalah yang sebenarnya sudah sekian lama itu tetap masih belum hilang dari ingatan. Maka sebaiknya memang tabayun, berusaha mencari penjelasan yang benar. Kalau tidak juga, tidak bisa juga didamaikan atau saling membenarkan dengan alasan masing-masing, maka berikan dia alasan. Misalnya begini, ini hanya contoh saja. Seseorang datang terlambat, padahal dia belum mengatakan alasannya, kita sudah kasih alasan duluan. Oh, mungkin dia kena macet. Oh, mungkin dia singgah dulu karena ada kepentingan.
Oh mungkin dia memang akan sampai sebentar lagi. Jadi kita yang memberi alasan padahal dia tidak memberikan alasannya. Jadi ketika kita memberikan alasan untuk sesuatu itu, kita carikan alasan untuk dia, padahal itu bukan alasan dari dia, kita yang mencarikan alasan, itu lebih menenangkan diri kita. Dan nanti bersamaan dengan itu akan datang sendiri, jadi kayak feedback begitu ya. Kita yang memberi alasan, kita yang tenang, akhirnya dia ngelihat kok dia tenang aja ya dengan masalah yang lalu, kok bisa ya? Ya karena kita memberikan alasan. Sementara dia atau orang lain yang tidak memberikan alasan, dia mencari masalah lawan katanya. Padahal masalahnya bukan itu, tapi dia cari seolah-olah ada lagi, itu pasti karena ini deh. Kayaknya kan karena gini-gini kan. Dan padahal itu bukan dari kita, tapi dari dia itu sendiri. Maka kesulitan itu pun akan datang bersamaan dengan kesulitan yang dia cari-cari. Maka saya rasa berikan alasan kenapa ada salah faham itu, dan mudah-mudahan kalaupun dia tidak meminta maaf, apakah kita dengan memaafkan tanpa sepengetahuan dia, ya, itu membuat diri kita yang beruntung, dia yang merugi, atau dua-duanya untung atau dua-duanya rugi. Rugi saya maafin dia, orang dia nggak minta maaf, gitu kadang kan. Sebenarnya memaafkan tanpa dimintai maaf itu membuat diri kita sendiri, hati kita sendiri jadi sehat. Ya. Buat apa ada qalbun marid? Kita ingin qalbun salim, hati yang selamat, sehat. Ya, ini memang bahasanya ke tazkiyatun nafs ya. Jadi mensuci, kalau kotornya karena najis, karena hadas, itu dengan toharoh. Fisik yang dibersihkan, toharoh. Tapi kalau non fisik yang dibersihkan itu dengan tazkiyah, mensucikan diri dengan tazkiyah. Dan ternyata sangat banyak sekali amalan-amalan yang membuat Allah ridho kepada kita, padahal amalan itu kecil, remeh temeh. Tapi karena disertai dengan tazkiyatun nafs, berefek besar, baik pada hidup maupun nanti di akhirat. Karena bersamaan dengan itu ridho Allah datang. Bukan karena banyaknya jumlah amalan seseorang, tapi karena bersihnya hatinya ketika dia mengamalkan amalan itu. Itu yang kita cari. Ya, jadi jangan ada rugi ketika memaafkan orang lain, apalagi itu keluarga sendiri. Orang lain aja kita maafin, apalagi itu keluarga sendiri yang pasti ketemu sama dia. Pasti ketemu, entah itu waktunya kapan. Gitu. Mungkin itu yang kadang tidak dengan kata-kata tapi perilaku. Ya, kata-kata maafnya nggak keluar, tapi perilakunya mewakili perkataan maaf itu. Itu bisa jadi. Ya, kata-kata saya minta maaf, maafkan saya, sorry ya. Berat, karena merasa kalau minta maaf itu kayaknya kalah. Gengsi, kalah. Tapi perilaku dia mewakili kata maaf itu ya mengalir terus. Akhirnya kita berusaha melupakan, oh dia udah gini kok, oh kemarin dia datang kok, oh kemarin dia ada begini. Nah, perilakunya membuat kita jadi, oh mungkin ini maksud minta maafnya, tapi kata-kata maafnya nggak keluar, gitu. Jadi memang ada sikap perilaku mewakili kata-kata. Dan ada kata-kata tapi tidak menyertai perilaku. Pilih mana? Kalau ada orang gampang sekali melakukan kesalahan dan gampang minta maaf, tapi nanti dibuat lagi. Gampang sekali nyakitin. Dan segampang itu pula, semudah itu pula dia minta maaf. Berarti ini perilakunya tidak berubah. Sebetulnya lebih nyakitin itu. Jadi
kita lihat saja kebaikan yang dia sertakan bersamaan dengan perubahan sikapnya, mungkin itu mewakili permintaan maaf dengan lisannya atau kata-katanya. Gitu Ibu. Mudah-mudahan kita memaafkannya. Ya. Nah, kita tunjukkan kita sebagai kakak ya. Iya. Semoga kakaknya memaafkan ya. Iya. Baik. Ada lagi? Iya. Iya. Iya, saya tutup dulu baru setelah itu nanti saya beri waktu. Begini, nanti ini Ana tutup setelah salam. Ana memberi kesempatan beberapa menit sampai jam 11. Bagi siapa yang ingin, Ustazah coba dengarkan bacaan salatnya sudah betul belum? Nanti Ana perbaiki apabila ada yang mau diperbaiki. Kalau sudah benar ya alhamdulillah lanjutkan gitu. Iya, betul. Iya, Al-Fatihah itu menjadi wajib salat. Ya, tidak boleh tanpa Al-Fatihah, masih boleh tanpa istiftah begitu. Iya. Baik ya akhwat, Ana akhiri sampai di sini bab dari hukum sholat Jumat bagi wanita. Mudah-mudahan antum faham semua dan insyaallah kita lanjutkan dengan tahsin bacaan sholat. Masing-masing siapa yang ingin silakan maju nanti setelah Ana tutup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.